sakit kemarin. Lagi musim. Kita pun begitu. 4 hari bolong. 4 bolong. 4 hari apa kali? 4 hari dulu. Kayaknya masih ada. 4 hari bolong. Alhamdulillah. Ramadan pendek sekarang ya. Cepat. Ya juga itu mungkin setelah malamnya sekarang. Iya. Ramadan itu ya. Sudah terasa seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, muslimin muslimat yang senantiasa insyaallah dalam taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam akhir di antara 10 terakhir bulan Ramadan ini, alhamdulillah suasana Masjid Westal ini masih benar-benar semarak. Kalau di Indonesia barangkali yang semarak adalah mal-mal, supermarket dan pasar. Tapi alhamdulillah saya sangat berbahagia bersama dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun kita berada dalam sebuah komunitas kecil dibanding dengan masyarakat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dengan dijaganya iman kita, dan ini adalah sebuah sarana yang bisa membangkitkan persaudaraan dan sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan dan menguatkan keimanan kita. Karena ketika kita sudah tidak lagi mau bersilaturahim, tidak mau berkumpul bareng dengan saudara-saudara kita, dan kemudian kita meninggalkan komunitas orang-orang yang insyaallah sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diterkam oleh harimau, diterkam oleh serigala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, fa innama ya'kulul dhi'bul ghanamal qasiyah, bahwa yang diincar oleh serigala itu adalah kambing yang keluar dari kumpulannya. Maka kita harus menguatkan persaudaraan dan ukhuwah ini, karena kita takut senantiasa kita ini menjadi incaran oleh syaitan, karena syaitan telah bersumpah untuk menyesatkan anak Adam. Dan oleh karena itu kita harus bersabar sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah, dan sabarkanlah dirimu. Kita harus sedikit memaksa diri kita untuk bersama dengan orang-orang yang beriman, duduk bareng dengan orang-orang yang beriman, bersabar
bareng dengan mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama mereka yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Tuhan mereka. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah sekali-kali kamu palingkan perhatian kamu hanya karena ingin kesenangan dunia. Kita tahu bahwa di luar sana, di rumah kita, apalagi dalam keadaan musim dingin seperti ini, kalau kita tidak memaksa diri kita untuk keluar, rasa-rasanya lebih enak kita berada di rumah bersama anak dan istri, ya, daripada kemudian kita harus keluar rumah. Ya, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kamu memalingkan perhatian kamu, janganlah kamu tidak mau bersama mereka hanya semata-mata ingin kehidupan dunia yang sebagaimana yang kemarin dalam kuliah subuh saya terangkan bahwa dunia ini kalau kita tahu hakikatnya tidak ada nilainya apa-apa. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kalian, maka kita harus berusaha, ya, untuk meraih nilai yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui oleh orang yang tidak punya iman. Kadang-kadang kita mungkin malu, ya, dengan orang-orang yang punya komitmen, ya, seperti maaf ya, kalau kita punya hobi memancing misalnya, ada orang yang bisa berjam-jam duduk untuk memancing, ya. Saya sering melihat itu kalau di tempat saya sana ada orang yang suka memancing di malam hari dari ba'da maghrib, dan biasanya saya pulang, ya, dari mengisi pengajian jam 1 saya lewat dari tempat yang tadi dia sudah ada di situ, bahkan mungkin sebelum maghrib jam 1 dia masih berada di sana, ya. Sehingga saya pernah penasaran, ya, ingin tahu apa sih sebenarnya yang dia inginkan dengan memancing. Padahal saya lihat nggak dapat ikan banyak-banyak amat, ya. Jadi saya tanya, apa sih Pak sebenarnya yang Bapak cari dengan memancing ini? Kata dia, oh Mas, kalau memancing itu sensasinya luar biasa, ya. Jadi kalau ditarik ikan itu semuanya hilang. Masalah di rumah hilang, masalah utang juga hilang, lupa semuanya katanya, ya. Kemudian saya berpikir, Masya Allah, ada orang yang sanggup berjam-jam duduk untuk sekedar mendapatkan sensasi semenit 2 menit ketika ditarik ikan, tetapi tidak mau bersabar untuk duduk barang semenit mendengarkan pengajian. Makanya kadang-kadang, ya, alhamdulillah ini di masjid sini meskipun bacaannya agak panjang-panjang, ya, kalau Pak Gun-Gun ini ngimami di Jawa sana, saya pikir nggak akan punya jamaah, ya. Iya, ya, siapa ngimamnya? Pak Gun-Gun, udah nggak mau jamaah karena terlalu panjang, ya. Jangan-jangan begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hilang semua makmumnya, ya. Itu yang kita heran. Kehidupan kita ini kadang-kadang begitu kebalik-balik. Kita bisa bersabar berjam-jam untuk hal-hal yang sangat remeh-temeh, bahkan tidak bermanfaat untuk dunia dia sekalipun, tapi dia sanggup berjam-jam untuk duduk. Maka ada cerita yang yang sedikit lucu, ya. Ada seorang kiai yang dia kalau caranya ngetes calon menantunya itu adalah diajak ngobrol, ya, diajak ngobrol, dia tahan lamanya berapa, ya, dari ba'da isya ngobrol sampai jam 3 sehingga bangun malam sekalian. Jadi ada seorang pemuda yang mau ngelamar anaknya, cara ngetesnya adalah dia suruh datang setiap hari, ngobrol setelah isya sampai jam 3. Rupa-rupanya pemuda ini kuat,
ya, duduk dengan calon mertuanya ini. Dalam hatinya dia, alhamdulillah ini anak saya ini beruntung, ini bakal dapat calon menantu yang pasti betah wiridan. Ya, karena duduk lama wiridan, baca tasbih, tahmid, takbir, baca Quran, ya. Karena duduknya dia selalu bersila. Ya, bersila seperti itu. Ya, seperti duduk bapak ini. Ini kan duduknya orang zikir ini, ya. Nah, dia impress dengan calon menantunya ini. Ya, maka begitu dia sudah mulai mulai mau menerima lamaran ini, malam-malam ketika minggu berikutnya kiai ini tidak mengundang dia lagi. Dia keliling kampung setelah sholat tahajud. Rupa-rupanya apa? Ketemu calon menantunya itu sedang ada di gardu dengan duduk bersila dengan kawan-kawannya. Apa yang dia lakukan? Keplean. Oh, pantas. Dia tahan, tahu keplean Bapak Ibu sekalian, main remi, ya, main kartu. Jadi pantas dia bisa duduk sebegitu berlama-lama, ya. Ya, karena dia suka main kartu, disangkanya karena dia suka tahajud, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ada orang yang bisa bertahan betah berjam-jam main kartu, main permainan-permainan yang melengahkan dia, tetapi dengan sholat 5 menit saja tidak betah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada para sahabat, ala la yadkhulanna ahadukumul jannata bi'amalihi. Ingatlah wahai para sahabat dan umatku, sesungguhnya kamu jangan merasa bisa masuk surga hanya mengandalkan amal kamu semata-mata. Kaget ini para sahabat. Bagaimana ya Rasulullah? Apa artinya amal ibadah kami kalau tidak ada manfaatnya untuk bisa membawa kami masuk surga? Wala anta ya Rasulullah, apakah itu berlaku untuk engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wala ana, begitu juga saya juga tidak bisa mengandalkan amal saya semata-mata, illa an yataghammadaniyallahu birahmatih, kecuali jika Allah berkenan memberikan rahmatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bercerita mengenai seorang ahli ibadah yang hidup sebelum zaman Islam, sebelum zaman Rasulullah SAW. Pada zaman dahulu usia manusia itu panjang-panjang. Seorang ahli ibadah ini diberi hidup selama 500 tahun kehidupannya, dan orang ini menggunakan usia 500 tahun itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nanti dia di surga, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mempersilahkan orang ini masuk surga. Dikatakan, ya abdi udkhulil jannata birahmati, wahai hambaku, kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, berkat rahmatku. Maka orang ini kaget, sedikit bertanya, ya Allah, apa arti ibadah saya 500 tahun kalau masuk surga saya ini gara-gara rahmatmu ya Allah? Ya, apa nilai ibadah saya selama 500 tahun? Maka malaikat malaikat penghitung amal yang bertugas untuk mengaudit amal dia atau amal manusia dipanggil untuk menunjukkan berapa sih nilai ibadah dia selama 500 tahun. Maka malaikat ini lama menghitung, tunjukkan buktinya, dan Allah Maha tahu tentang itu. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya nilai ibadah dia selama 500 tahun itu untuk menebus harga 2 pasang matanya itu tidak akan cukup. Ya, ibadah dia selama 500 tahun itu kalau seandainya dibuat menebus nilai 2 matanya itu tidak cukup. Bagaimana dengan ibadah kita, ibu-ibu sekalian? Ya, salat kita paling rata-rata salat kita itu katakanlah 10 menit saja. Ya, 10 menit rata-rata salat kita. 5 kali sehari semalam paling baru 50 menit. Ya, sedikit diberi tambahan katakanlah 1 jam. Ya, 1 jam kita sholat. Dibanding dengan kita nonton TV, ibu-ibu dandan dulu, ya. Kan dandannya ibu-ibu itu kalau
dalam saat-saat tertentu 1 jam itu kurang. Ya, maaf ibu-ibu, ya. Malu rasanya kita. Bagaimana nilai sholat kita yang hanya segitu mau bonus surga? Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak memberikan nilai ibadah kita itu melainkan karena rahmat Dia. Karena rahmat Allah. Ya. Karena rahmat Allah semata-mata. Karena apa yang kita lakukan itu hanya sebuah bentuk, ya, bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Ya, kalau orang merasa syukur kepada orang lain, tentunya tidak bisa menutup apa yang diberikan oleh orang kepada kita. Kita berterima kasih kepada tetangga kita, kepada keluarga kita karena telah berbuat baik kepada kita. Sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk menjadi penutup rasa syukur kita, jasa dia kepada kita tidak cukup. Apalagi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau semata-mata amal saja itu tidak mencukupi untuk membeli surga. Tetapi yang istimewanya adalah karena kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau hambanya itu melaksanakan ibadah dengan ikhlas tanpa ada yang memaksa, maka senilai kecil apapun, sekecil apapun ibadah dia dicatat sebagai amal yang sangat besar karena keikhlasan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kita ini sudah berjasa terhadap Allah, ya. Berjasa kepada Islam lantaran kita sudah meramaikan masjid, lantaran kita sudah menambah jumlah orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya seluruh manusia, kata Nabi, kalau seluruh, dalam hadis qudsi dikatakan seandainya seluruh umat manusia dari sejak diciptakan hingga hari kiamat berkumpul untuk protes semuanya kepada Allah, ya, menjadi kufur semuanya kepada Allah, kata Allah, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan membuat Allah menjadi miskin. Ya. Sebaliknya kalau seandainya semua manusia sama satu hati menjadi seorang yang beriman kepada Allah, itu juga tidak membuat Allah semakin kaya. Ya. Karena apa? Karena iman kita, Islam kita, taat kita kepada Allah itu pada hakikatnya untuk diri kita, bukan untuk mengkayakan atau memiskinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang harus kita lakukan hendaklah ibadah yang betul-betul kita lakukan karena Allah, ikhlas karena Allah. Bapak Ibu sekalian, maka wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sampai kita kemudian berpaling dari golongan orang-orang yang beriman, lebih memilih orang yang lain untuk hidup bersama, untuk bergaul, untuk kita memilih orang lain dalam segi pergaulan kita, kita cinta mereka, apa saja yang mereka mau kita turuti. Sementara kita tidak betah kalau bersama dengan saudara-saudara yang beriman. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taati, kata Allah, orang yang hatinya telah kami tutup dari mengingatku. Ya, orang yang hatinya, kalau kita berkawan dengan orang yang hatinya ditutup, maka kita akan tertular, hati kita akan tertutup. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang terjadi pada kamu ketika kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjuang di jalan Allah, untuk beribadah kepada Allah, ada panggilan. Thaqaltum ilal ard, seakan akan kaki kamu tertancap ke bumi, berat kaki kamu untuk melangkah. Ya, kadang-kadang masya Allah, ya, ini kalau kita tidak punya lingkungan yang baik, itu bisa terjadi. Ya, ketika kita dipanggil oleh Allah, azan, Allahu Akbar, ya, lah baru azan, ini nggak apa-apa nanti. Ya, saya habiskan dulu makan.
Ya, nanti sebentar lagi. Ya. Kemudian begitu dia nunggu, oh belum qomat, nggak apa-apa, saya merokok dulu. Tapi begitu dia merokok, kemudian ada qomat, aduh sayang ini rokoknya belum habis, tak, saya habiskan dulu. Sampai di masjid, apalagi pergi ke masjid, masih kadang-kadang udah kadung qomat, saya sholat sendiri di rumah. Padahal itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Araditum bil hayatid dunya 'alal akhirah. Apakah kamu lebih memilih kesenangan dunia ketimbang akhirat? Wa mal hayatud dunya fil akhirah. Allah di situ tidak menggunakan komparasi, tidak menggunakan comparison, tidak menggunakan perbandingan. Tapi Allah mengatakan fil akhirah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini ketika dimasukkan ke dalam akhirat, bukan dibandingkan dengan akhirat. Kenapa? Nggak bisa dibandingkan. Ibaratnya ketika kita membandingkan antara langit atau antara matahari dengan debu, antara matahari dengan debu, nggak bisa, jangan berkata perbandingan kalau hal seperti itu. Kalau perbandingan mungkin bisa disebut misalkan mana yang lebih besar antara bola voli atau bola basket, bisa itu. Tapi kalau sudah berbicara antara matahari dengan debu, jangan berbicara perbandingan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal hayatud dunya fil akhirah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini ketika dimasukkan ke dalam akhirat illa qalil, melainkan kayak orang mengatakan lah kecil, illa qalil, nggak ada apa-apanya. Apakah itu yang kita mau? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kita beribadah kepadanya sangat-sangat terukur dan sangat-sangat sesuai dengan kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hambanya melainkan dengan cara-cara peribadatan yang terukur, yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu kalau sudah seperti itu kok kemudian kita masih menawar-nawar, ya ini kebangetan begitu ya. Dan kemudian kita masih punya, saya pernah ada seorang seorang pemuda yang tanya kepada saya, Ustadz, saya ini alhamdulillah kata dia, sejak kecil sampai setua ini, ketika itu umurnya 40 tahun, saya itu tidak pernah ninggal sholat, saya tidak pernah tidak pernah ninggal sholat, ninggal puasa, dan saya sangat berbakti kepada orang tua saya, kata dia. Tetapi Ustadz maaf, kata dia, saya itu sudah seperti itu, tetapi kadang-kadang saya itu kalau lihat istrinya orang itu saya nggak tahan, kata dia. Saya itu mudah kegoda dengan perempuan, kata dia. Ustadz, apakah seandainya dengan ibadah saya seperti itu, kira-kira kalau saya nanti di akhirat bisa impas nggak antara ibadah saya dengan dosa saya? Jadi dia merasa bahwa ibadahnya itu sudah hebat, sehingga perbuatan dia maaf berzina itu seolah-olah bisa ketutup, paling kurang impas. Ya kalau nggak masuk surga masuk neraka ya di tengah-tengah lah Ustadz, kata dia. Masya Allah. Maka saya nggak jawab apa-apa, saya ceritakan tadi kisah ahli ibadah 500 tahun itu. 500 tahun dia beribadah, nilai dua matanya saja tidak cukup untuk menebus harga matanya. Maka ketika itu dia menangis. Dia baru sadar ternyata selama ini dia gegedan rumongso, kalau orang Jawa mengatakan, dia GR, merasa seolah-olah ibadahnya itu bisa menyelamatkan dia. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang selamat. Karena apa yang kita berikan kepada Allah, apa yang kita lakukan sebagai bentuk syukur dan taat kepada Allah, nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu sekali lagi, lakukanlah ibadah ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Lakukanlah ibadah ini karena cinta kita kepada Allah, bukan karena kita terpaksa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.